Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sylvia Ningsi dengan NIM 19011111069, program studi usaha perjalanan wisata FISIP Unri. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan studi kasus perihal paspor dan surat laksana perjalanan paspor, yang mana masing-masing 3 kasus. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah dokumen dan pasasi perjalanan dengan dosen pengampu Ibu Nur Arini Yulia SST MM.Par. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan kasus perihal paspor. Kasus yang pertama yaitu paspor palsu Adeline Lis dan ancaman pidana Undang-Undang Keimigrasian, dikutip dari kompas.com. Penegak hukum didesak untuk mengusut dugaan pemalsuan identitas oleh Adeline Lis, terpidana kasus pembelakan liar yang sempat buron selama 13 tahun. Adeline bisa memiliki paspor dengan nama berbeda, yaitu Hendro Leonardi, sebelum akhirnya tertangkap otoritas Singapura pada 2018. Pemalsuan identitas dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan merupakan tindakan pidana. Kasus yang kedua yaitu pencabutan paspor Joseph Paul Zhang. Kemenkumham berkoordinasi dengan Polri, dikutip dari berita1.com. Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Imigrasi terus berkoordinasi dengan Polri terkait Joseph Paul Zhang. Salah satunya mengenai permintaan Polri untuk mencabut paspor Indonesia milik Joseph Paul Zhang. Diketahui, Joseph Paul Zhang saat ini sedang diburu Bareskrim Polri lantaran videonya yang diduga menghina agama Islam viral di media sosial. Joseph Paul Zhang meninggalkan Indonesia pada tahun 2018. Namun, kepolisian memastikan Joseph Paul Zhang masih tercatat sebagai warga negara Indonesia dan tidak pernah mengganti kewarganegaraannya. Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto telah meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham mencabut paspor Joseph Paul Zhang yang telah masuk dalam daftar pencarian orang atau kasus dengan penodaan agama. Kasus yang ketiga yaitu bahwa paspor palsu Indonesia warga negara Singapura ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, dikutip dari kompas.com. Warga negara asing asal Singapura berinisial LC ditangkap petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta lantaran kedatangan memalsukan paspor Indonesia. Kasus ini terungkap setelah petugas curiga terhadap pelaku saat hendak masuk Indonesia. Pelaku tinggal di Malaysia selama 9 tahun. Di sana, pelaku mendapat kiriman paspor dan KTP palsu yang sudah tertera identitas. Pelaku kemudian sengaja menghilangkan paspor palsu, lalu melapor ke kepolisian kerajaan Malaysia. Setelah dilaporkan, KBRI mengganti paspor palsu yang hilang dengan yang asli karena kalau hilang di luar negeri segera diganti. Namun, petugas imigrasi curiga saat pelaku tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Saat diminta keterangan petugas, ternyata LC tidak lancar berbahasa Indonesia. Petugas kemudian memeriksa LC. Ia mengaku sebagai warga negara Indonesia. Pelaku mengaku hendak masuk ke Indonesia untuk membuka usaha di suatu tempat di Indonesia. Setelah diperiksa lebih dalam, petugas menduga LC merupakan warga negara Singapura. Imigrasi Indonesia kemudian berkoordinasi dengan imigrasi Singapura untuk memastikan. Dari imigrasi Singapura benar bahwa itu warga negara Singapura. Pihak imigrasi Singapura menyampaikan bahwa LC merupakan warga negara Singapura yang sengaja kabur karena suatu masalah. Kasus pemalsuan tersebut sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya kasus perihal surat perjalanan laksana paspor. Kasus yang pertama yaitu Kemenkumham terbitkan surat perjalanan laksana paspor untuk Joko Chandra, dikutip dari era.id. Penangkapan buronan hak tagih Bank Bali menjadi penegasan bahwa negara tak bisa dipermainkan oleh siapapun. Penangkapan tersebut setidaknya telah mengakhiri rumor atau teka-teki tentang keberadaan Joko Chandra. Hal ini juga menjadi pernyataan sikap yang
tegas bahwa negara pada akhirnya tidak bisa dipermainkan oleh siapapun yang mencoba-coba bersiasat mengangkangi hukum di negara ini. Sebelumnya, masyarakat menuding kepolisian tak serius mencari tahu dan menangkap Joko Chandra. Kini semua terlihat bahwa tudingan itu tidak benar. Sebagai support system dalam penegakan hukum, jajaran Kementerian Hukum dan HAM lewat Ditjen Imigrasi mengeluarkan surat perjalanan laksana paspor bagi Joko Chandra agar bisa dibawa dari Malaysia ke Indonesia. SPLP dikeluarkan sekaligus dicabut pada tanggal 30 Juli. Sebagaimana diketahui, Joko Chandra ditangkap di Malaysia dan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma pada Kamis 30 Juli 2020. Penangkapan dilakukan tim khusus bentukan Kapolri dan bekerja sama dengan polis Diraja Malaysia. Kasus yang kedua yaitu cegah buruh lewat jalur tikus. Pemerintah akan terbitkan surat perjalanan laksana paspor. Dikutip dari kompas.com. Pemerintah akan menerbitkan surat perjalanan laksana paspor bagi buruh migran tanpa dokumen agar dapat pulang lewat pintu resmi. Selama ini, buruh itu diduga pulang melalui jalur tikus untuk menghindari petugas. Hal ini dikhawatirkan bakal menyulitkan petugas melacak kontak terkait penularan COVID-19. Menteri Dalam Negeri mengatakan akan segera berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri untuk menerbitkan surat perjalanan laksana paspor bagi buruh migran tanpa dokumen. Surat ini dibutuhkan buruh migran seperti para korban perdagangan orang agar dapat pulang ke tanah air lewat jalur resmi. Kasus yang ketiga yaitu warga negara Indonesia disebut terbanyak langgar imigrasi Malaysia. Dikutip dari cnnindonesia.com. Warga negara Indonesia dan Bangladesh dilaporkan menjadi pelanggar terbanyak kebijakan keimigrasian di Malaysia. Sebagian besar pelanggaran imigrasi asal Indonesia merupakan tenaga kerja yang kelebihan izin tinggal. Selain kelebihan izin tinggal, banyak warga negara Indonesia yang terkena kasus imigrasi karena masa berlaku paspor sudah habis. Sebagian besar warga negara Indonesia itu merupakan TKI. Kalau pelancong, ya mereka hanya melancong lalu pulang. Pada umumnya, pihak imigrasi akan mengutamakan proses pemulangan berdasarkan kasus dan kondisi kesehatan pelanggar. Dalam proses pemulangan, berkoordinasi dengan KBRI. Biasanya KBRI ikut urus tahanan yang masalahnya karena masa paspor habis, tapi soal tiket pulang dari pribadi. Meski membantu proses pelanggaran imigrasi, pertolongan KBRI dinilai lamban. Seorang TKI asal Jawa Timur mengaku KBRI belum juga mengurus kepulangan tantenya yang kelebihan izin tinggal. Menurut Siram, tantenya yang bekerja di sebuah kedai di Bukit Jalil telah memegang surat perjalanan laksana paspor. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.